Halo semuanya, kita buka kartunya kalian hari ini ya. Ini bacaan random, mungkin tidak cocok untuk semua. Beberapa orang mungkin sudah kejadian, belum kejadian, atau tidak kejadian sama sekali. Kalau ini bukan energimu, jangan dipaksa. Oke, kita bagi menjadi 3 kalian. Kita buka 3 saja kalau gitu. Sebentar. Buka 3 kartu. Kalian pilih kalian nomor berapa. Kalian mau kartu nomor berapa? Ini kartu nomor 1. Ini kartu nomor 2. Nomor 3-nya ini. Oke. 1, 2, 3. Pilih kartu kalian. Oke, kita buka dulu kartu nomor 1. Kartu nomor 1, apa yang terlihat di kartu nomor 1? Kartu nomor 1, apa yang terjadi pada kartu nomor 1? Ada ambisi di sini ya, ada ambisi, ada keinginan yang kuat, ada cita-cita yang ingin segera kalian wujudkan. Ten of Swords, Ace of Cup, Two of Pentacles. Ya. Berkaitan dengan itu adalah karena ada pilihan lain. Ada sesuatu hal yang mungkin di sini seseorang meminta kejelasan. Pernah dijanjikan dan sekarang menuntut untuk gimana nih janjinya gitu ya. Ada ditagih nih janjinya. Ini penagihan janji, yang kartu nomor pertama ini penagihan janji. Gimana janjinya? Kamu dulu janjinya gini kok sekarang belum ditepati, malah kamu kesannya malah ke yang lain. Mungkin ini ada janji tentang jadian, hubungan yang mengerucut. Dan ini banyak dari kalian ini merasa kayak terhianati atau kok nggak tepat janjinya gitu ya. Kok jadi bimbang dengan apa yang pernah diucapkan, janji yang diucapkan dulu ini kok jadi kayak timpang ya, kayak akan segera mendapatkan perubahan, kayak nggak tepat janji. Ada yang ngegantung gitu loh, tidak bisa memberikan jawaban. Tidak bisa, ini ada di kartu pertama ini adalah seseorang yang mungkin pernah dijanjikan tapi di sini masa penagihan tapi orangnya belum menepati janji, belum bisa, masih ngegantung. Belum mau jawab juga. Mungkin ada pilihan lain yang kemudian tidak diungkapkan. Dan ini membuat berat hubungan kalian. Hubungan kalian di sini berat, banyak overthinking. Saya lepasin enggak? Saya jalanin terus enggak? Kuat enggak? Gitu ini energinya. King of Pentacles, Seven of Pentacles, Temperance. Iya, yang ditagih ini asik-asik aja. Yang ditagih ini kayak dia tidak segera ingin mewujudkan apa yang sudah pernah dia nyatakan gitu ya. Jadinya ini kayak dibuat asik aja. Jadi belum ada di sini, kalau di kartu pertama ini belum ada dari pertanyaan kalian mungkin kejelasan bagaimana sebaiknya, bagaimana kelanjutannya. Ini yang orang yang kalian tanyain atau ini mungkin kalian sendiri ini belum bisa memberikan jawaban dan lebih ke menikmati atau mengalir saja di sini, mengalir saja, dibuat asik ini. Jadi tidak mau memberikan keputusan atas janji atau mungkin belum bisa
Entah mungkin karena nyaman sendirian dulu, mungkin ada trauma yang belum selesai. Nah, ini kartu kalian yang nomor 1 ya. Ini berjaya dengan ini mengalir dan merasa berjaya dengan kesendiriannya. Jadi udah nyaman. Ya, untuk orang nomor 1 kalian yang nagih janji, nagih kapan dinikahi, kapan jadian, kapan pergi jalan-jalan. Ini orangnya masih senang dengan keadaan, belum ingin merubah keadaan. Mengalir dengan keadaan yang ada. Ini nomor 1 kartunya. Kita lihat kartu nomor 2. Kalau itu kalian nomor 1 tadi sudah saya lihat. Sekarang kartu nomor 2. Kartu nomor 2. Kartu nomor 2, Knight of Cup. Energinya Knight of Cup ini tawaran. Tapi ini tawarannya jalannya pelan banget. Six of Cup. Six of Wand. Wheel of Fortune menanti. Ya ini penantian yang kalian tunggu ini akhirnya akan muncul setelah merasa mungkin pernah gagal di sini. Jadi kayak pesimis gitu ya. Di sini kartunya ini kayak pesimis. Iya enggak ya, jadi enggak ya gitu loh. Kalau misalnya ada suatu rencana. Dan banyak orang nggak suka dengan ide kalian ini. Sebentar saya lihat apa ini tentang nggak sukanya kenapa ini. Kalian ada suatu rencana dan rencananya ini akan mengubah kehidupan kalian. Dan semua orang tahu kalian itu akan menang dengan mengikuti feeling atau intuisi atau sesuatu yang kalian tunggu, entah ini rumah, entah ini perjalanan, entah ini hadiah, entah ini ijazah, entah ini pekerjaan. Ini kalian sudah nunggu. Tapi ini kalian akan mendapatkan, cuman jalannya lama banget. By the time ya, sesegera mungkin ya, setelah kalian melihat video ini, sesegera mungkin akan mendapatkan jawaban. Misalnya untuk pindahan, akan ada muncul ini tanggal segini pindahan, rumahnya di mana, harganya berapa, dan kamu ready dengan itu. Kalian bukan tidak siap, kalian siap dengan uangnya, dengan tinggal nunggu hari hanya ini di mana gitu ya mungkin, atau kapan pindahnya, atau kapan perginya, atau kapan ini kerjanya gitu ya. Nah, tinggal ini mungkin sebelum ini kalian mempunyai suatu keadaan yang dinolkan semesta ya. Misalnya mungkin diusir dari kontrakan lama, atau dari rumah lama, atau kehilangan kendaraan, atau kecelakaan, atau kehilangan sesuatu ini. Kalian mendapatkan suatu pengenulan dari semesta. Dan itu ada kegagalan lah ibarat kata gitu ya. Ada kegagalan yang pernah kalian jalani nomor 2 ini. Ada kegagalan yang pernah kalian jalani sehingga kalian itu ibarat kata kayak sabar nggak sabar. Untuk memperbaiki ini ada sesuatu yang kalian tunggu. Dari hasil kegagalan itu kalian memperbaiki, ada hal-hal yang kalian tunggu. Pekerjaan mungkin. Tapi ini ada entah jodoh baru, entah pekerjaan baru, entah rumah baru, entah suatu perjalanan ke tempat yang baru. Nah, ini kalian menunggu. Setelah ada kehancuran yang kalian lalui. Di sini kalian kayak ibarat kata kalian disuruh enjoy dulu. Enjoy dulu. Di sini kartunya ini berdealing dengan
pemilik semesta. Atau dengan kata lain, berdamai dengan diri sendiri dulu di sini. Selagi berdamai dengan diri sendiri dulu, kalian hanya tetap akan menanti saja. Ini ibarat kata kayak kartunya kalian percaya diri dulu dengan apa ya, dengar-dengaran dengan kata-katanya semesta atau kata-katanya Tuhan gitu loh. Laku imanmu, nah itu loh. Laku imanmu di sini nih dipertanyakan. Lakoni imanmu dulu. Jadi perbesar imanmu kepada Tuhan dulu. Sehingga ada jawaban dari yang kalian tunggu. Selagi kalian belum memperbesar ini, belum berdealing dengan diri sendiri, belum nol ke Tuhan ya, belum berdoa atau belum sembahyang atau belum menyerahkan semuanya ke semesta, gimana lah ya, ini adalah kartu tentang kalian akan mendapatkan jawaban segera setelah kalian melaksanakan perintah semesta. Nah, perintah semesta apa? Jadi diri sendiri dulu. Untuk bisa mendengar semesta, kalian harus menjadi diri kalian sendiri dulu. Begitu kalian sudah tahu apa kata semesta, nggak bantah apa kata semesta, nggak ngeyel lagi, maka kartu ini milikmu. Kemenangan yang kalian nantikan ini akan segera datang. Ya. Kalian susah payah ini. Selagi kalian belum dapat ini, kalian hanya akan susah payah untuk menstabilkan keuanganmu, kehidupanmu, masa depanmu. Kalian harus keluar dari overthinking. Harus berdamai dengan diri sendiri, percaya intuisi kalian sendiri. Itu perintahnya yang kartu nomor 2. Segera akan mendapat jawaban, tapi ada tapinya. Lakoni berdamai dengan diri sendiri dulu. Selonjor atau delosor atau bersujud di hadapan Tuhan dulu. Meditasi atau bicara dengan Tuhan dulu. Laku imanmu dilakukan dulu, baru dapat jawaban. Oke, ini nomor 2. Kita lihat nomor 3. Nomor 3. Kita lihat nomor 3. Moka. Kita lihat nomor 3. Anjingku cari perhatian. Ini kartu nomor 3 nih kali ya, cari perhatian nih. Kartu nomor 3 ini cari perhatian ini. Kita lihat kartu nomor 3, Three of Coin. Three of Coin ini validasi, ya kan? Validasi, ada orang cari perhatian, ada orang minta validasi tentang keberadaannya dia. Nih kartu nomor 3 nih. The Devil. Seven of Swords. Tuh kan kartunya jelek. Kartunya jelek, baru dibilang minta validasi. Ini adalah mungkin pacar rahasia. Kalau kalian di sini pacaran tapi disembunyiin, tidak dikasih status ya, ini hubungan tanpa status ini, tapi minta validasi gitu kan, minta dipamerin ke keluarga, ke teman-teman. Nah ini minta validasi. Two of Coin. Nah ini ragu-ragu. Kenapa? Karena di sini satu pihak saja yang meminta validasi, sedangkan yang kalian menipu diri sendiri ini ya, karena di sini kartunya kalian itu terikat oleh pikiran kalian sendiri. Kalian kejebak pada janji yang kalian atau ambisi. Kalian kejebak pada ambisi. Sebenarnya kalian tahu orang yang kalian maksudkan ini dia tidak memberikan energi kepada kalian. Selama ini kalian sudah
kepala jadi kaki, kaki jadi kepala untuk memberikan perhatian. Tapi yang di sono kalian sudah bekerja keras, sangat-sangat keras untuk supaya hubungan ini berhasil. Tapi yang sana ya di sini kalian meminta kejelasan, tolong saya ini bawa ke teman-temanmu, kenalin saya ke keluargamu supaya hubungan ini pasti. Ini ada orang minta validasi. Page of coin, 3 of one, 5 of one. Ini satu, ya maaf ya, kalau yang kartu nomor 3 ini sepertinya kalian kemakan atau tertipu oleh ambisi kalian sendiri, atau mungkin orang bersama kalian itu modus mau kalian dekat dia hanya untuk tarik energi kalian, bantuin kalian, babu gratisan, babu gratisan, kayak gitu. Ini kalian dimanfaatkan. Kenapa ya? Karena sebenarnya saya nggak nyalahin kalau dari kartunya ya. Kalian seharusnya sudah tahu bahwa tidak bisa di dalam hubungan ini. Kalian berdua ini sudah, atau di kartu nomor 3 ini seharusnya ini sudah lama harus meninggalkan. Karena kalaupun tidak meninggalkan ya tidak usah minta validasi. Kenapa? Karena kalian tahu hubungan ini tidak akan membawa kemana-mana. Tidak akan kemana-mana. Urusan ini, urusan aku nggak tahu ini urusan apa, tapi di sini tidak kemana-mana karena kalian berada di dalam suatu pekerjaan atau hubungan atau apapun juga di sini. Ini adalah ambisi kalian sendiri. Berharap lebih. Kalian tahu, tapi kalian menipu diri sendiri. Kalian berharap, tapi yang sana iya, tapi enggak iya. Sehingga di sini terjadi jomplang karena yang kalian harapkan tidak sesuai dengan kenyataannya. Ini cuma ambisi, godaan, manipulasi. Kalian yang terlalu terbeban berat, saya harus jadi kalau misalnya jadi pacar ya saya harus jadi pacar yang dikenalkan sama orang tuanya dong. Kayak gitu. Kalau jadi istri ya nggak boleh sama yang lain kayak gitu. Nah, kalian sudah tahu bahwa pasangan kalian ini ada orang lain, tapi kalian menipu diri sendiri bahwa berharap rumah tangga atau hubungan ini masih baik-baik saja atau bisa diperbaiki. Padahal kenyataannya ada orang lain yang bersama di dalam kepalanya atau di dalam hatinya pasangan kalian ini dan kamu tahu. Tapi kalian pura-pura nggak tahu. Sehingga kan di sini yang memanipulasi siapa? Diri sendiri toh. Karena kalian tahu hubungan ini nggak kemana-mana. Seharusnya udah dari awal kalian tinggalkan hubungan seperti ini yang tidak kemana-mana ini. Jadi kalau dari kartu ketiga ini ada seseorang yang menginginkan kejelasan tentang hubungan. Nah dari awal sudah diketahui sebenarnya. Tapi kalian pura-pura nggak tahu sehingga terjadi pertengkaran. Kenapa? Ya karena kalian mengulik masalah yang sebenarnya kalian sudah tahu bahwa hubungan ini tidak kemana-mana atau pekerjaan ini nggak bisa kemana-mana, nggak bisa naik level, nggak bisa naik pangkat lagi gitu loh. Misalnya ini adalah pekerjaan, pangkatmu cuma segitu doang. Kalau saya menjanjikan bos, ya kamu tahu itu tidak mungkin. Nah, tapi kalian berharap memanipulasi diri sendiri bahwa ya nanti saya akan jadi bos, which is tidak mungkin gitu loh. Dan kalian tahu itu, bukan tidak tahu, ini tahu. Tapi kalian pura-pura gitu loh, merasa enggak, ntar juga bisa kayak gitu. Pergi dari hubungan ini, pergi. Page of Card, mulai lagi, blokir semuanya. Ini kalian hanya sebenarnya gini, kalau kalian bundel aja ya di hubungan yang kayak gini ya, minta validasi padahal sesuatu ini sudah ketahuan dari awal tidak kemana-mana hubungannya, maka kalian memblokir jalan pertumbuhan soul growth ya. Jadi perkembangan jiwamu sendiri ini kehambat. Udah tahu nggak bisa, kalian maksa. Nah itu kan jalan kalian mestinya ini buntu, mestinya atret, atau dari awal sudah tahu buntu jangan ditabrak, jangan masuk jalan buntu.
Tapi kalian berharap, enggak, bohong, itu jalan buntunya. Nanti pasti di sana gua tabrak itu tembok biar jadi jalan baru. Yang mana tidak mungkin. Akhirnya kamu atret, akhirnya jadi berantem. Kenapa ya? Karena susah atretnya. Jauh gitu loh, mundurnya tuh jauh. Gitu. Drop semuanya. Karena kalian hanya menipu diri sendiri kalau yang kartu ketiga ini. Ya, kita lihat 12 zodiak ya. Kita lihat 12 zodiak. Kartu 12 zodiak, kita mulai dari Aries. Ada energi apa Aries? Beberapa hari ke depan Aries ya, ada sesuatu yang berakhir, ada impian yang berakhir. Aries beberapa hari ke depan. Ini tidak cocok untuk semua ya, sekali lagi saya ucapkan ya, karena di dalam satu bintang kalian Aries itu mungkin bisa kena energi yang lain, mungkin Libra, mungkin. Jadi di dalam satu kalian artinya kalian itu satu bintang, nggak mungkin cuma satu gitu ya. Coba cek dengan yang lain-lain. Sun, Moon, Rising, Venus-nya apa? Aries ada sesuatu yang berakhir, ada impian yang berakhir. Kita lihat Taurus. Knight of Cup, King of Cup, The Lover. Wow, ada tawaran, ada cinta baru. Atau kalian didatangkan atau ada crush, ada naksir orang gitu ya. Beberapa hari ke depan Taurus ada naksir atau ada ditaksir sama orang baru nih, atau orang lama, nggak tahu, pokoknya ada orang yang naksir Taurus. Gemini, kita lihat Gemini. Ace of Coin, Six of Cup, The Star. Memulai lagi cerita lama di masa lalu, di mana kalian tahu jalannya harus memulai dari situ, tapi kalian tidak ngerjain. Nah, sekarang baru dikerjain. Sesuatu yang harusnya kalian kerjakan zaman dahulu, kalian muter, ngeyel bahwa ini tidak perlu dilakukan, tapi tetap akhirnya jatuhnya kalian harus ngerjain juga PR ini. Kembali lagi ke awal. Siklus ini kayaknya nih, si Gemini nih. Kembali ke siklus, penuntasan siklus. Setelah Gemini, Cancer. Cancer. Cancer berantakan. Cancer berantakan. Eight of Wands. King of Swords. Cancer, kenapa? Cancer, Chariot, Page of Cup, Four of Cup. Chariot ada perjalanan yang Page of Cup, Four of Cup. Ada permintaan yang ditolak. Ada sesuatu yang masih butuh pertimbangan. Berantakan karena kelamaan nunggu mungkin ini. Ada sesuatu yang kalian tunggu, yang mungkin kalian nggak siap, nggak siap nunggu ya. Jadi ibarat kata kayak orang nunggu di terminal, mungkin kehabisan bekal karena kelamaan nunggu, butuh minum, butuh makan, ya kan, butuh ke kamar mandi juga bayar. Nah, kalian kehabisan modal, kayak gitulah kira-kira, kebanyakan nunggu kehabisan modal. Cancer. Sekarang Leo. Two of Wands, Five of Cup, Ace of Wands.
ada hal yang nggak mau. Five of Cup ini kayak tidak mau menghadapi kehilangan, apa namanya, mematikan rasa untuk tidak merasa kehilangan. Ada kehilangan ini, ada kehilangan, ada penyesalan. Tapi di sini diblokir, di kalian orang-orang Leo tidak mau merasakan kehilangan. Fokus ke kerjaan, fokus ke pembenahan, fokus tidak mau merasakan yang sedih-sedih, maunya yang happy-happy aja. Abis Leo Virgo. Iya. Abis Leo Virgo, ya. Virgo overthinking, kepikiran. Knight of Wands, Four of Swords, Three of Wands. Virgo ini ada yang ditunggu ya. Mikirin jadi kayak kalian itu apa ya? Kayak kalian ini mikir sesuatu hal yang membahagiakan kalian. Tapi di sini belum ada tanda-tanda, tapi nanti akan segera ketemu, Virgo. Ini ada sesuatu yang kalian tunggu-tunggu, belum dapat jawaban. Nanti akan dapat jawabannya. Tunggu aja. Four of Swords, sampai kalian nggak bisa tidur ya mikirin kapan aku ini kapan bertemunya atau ketemuannya atau janjinya ini digenapi nih kapan gitu ya, sampai kepikiran, nggak bisa tidur ya, Virgo. Libra sekarang. Libra. Intuisi tajam Libra. High Priestess. Intuisi tajam. Atau sedang diawasi. Libra ini sedang diawasi. Mata-mata di udara banyak nih. The Sun. The Devil. Tuh kan? Libra kasihannya. Nih lihat. Kalian itu kemana aja diawasi. Ada mata-mata di udara. Ibarat kata kayak ada orang gak seneng sama kamu. Lihat dari tarot, di terawang orang pinter apa gimana nih. Gimana tuh Libra? Gimana tuh Libra dia? Gitu. Dia gak bisa move on. Musuh kalian ini gak bisa move on. Segala gerak-gerik kalian ini dipantau. Medsos kalian dipantau. Seven of Swords. Three of Coin. Four of Coin. Ya, ada orang yang menginginkan posisimu Libra, ada orang yang menginginkan pekerjaanmu, ada orang yang menginginkan bersama denganmu atau bersama dengan pasanganmu, atau kalian ada yang cemburuin ini. Ini kalian dipantau dan orang itu kayak overthinking banget gitu ya, menggebu-gebu gitu. Jadi kayak obses gitu ya, terobsesi. Memantau dengan segala macam cara. Dia mau menang sendiri tuh kan. Six of Wands, the Lovers. Pergi sama siapa tuh dia gitu. Siapa pacarnya tuh. Dia check in gak tuh dia gitu kan. Kasih duit gak tuh dia gitu ya ini. Ya Libra dalam pengawasan. Kartunya Libra dalam pantauan. Kita lihat selanjutnya Scorpio. Scorpio. The Empress. Knight of Coin. The Devil. Ya, di sini ada orang yang benar-benar ingin menduduki kursi. Jadi kayak obsesi ya ini. Kartunya obsesi ya nih.
The Sun, Seven of Swords. Ya, kartunya gini-gini terus loh yang keluar. The Sun, padahal saya shuffle loh. Saya shuffle lagi. Coba. Tapi ini kartunya 3 keluarnya, munculnya ada seseorang yang menginginkan kursimu, atau kamu menginginkan kursi atau status di sini. Ini perang status. Obsesi. Obsesi ingin mempunyai status di sini. Entah kerjaan, entah pasangan, entah status jadi pacar atau suami atau istri di sini. Obsesi, kursi, Page of Swords, Magician tuh. Kalian tuh saking obsesinya, atau lawan kalian saking obsesinya, itu udah nggak pakai ini ya, ibarat kata mencari tahu bagaimana caranya saya dapatkan kursi ini, ibarat kata kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, apapun juga jalan ditempuh. Ini apapun juga jalannya ditempuh, bumi jadi langit, langit jadi bumi. Asal gua dapet statusnya. Queen of Coin, Page of Coin. Iya. Ini akan keluar uang banyak. Dia akan, untuk pengorbanannya sudah banyak. Jadi orang ini tidak mundur karena dia sudah pengorbanannya sudah banyak, atau di depan ada duit banyak. Dia tidak mau mundur. Scorpio kompetisi ya ini. Kita lihat selanjutnya Sagittarius. Magician juga Sagittarius. Ini sihir-sihir sedang bekerja ya kayaknya. Sihir-sihir nih. Ibarat kata kayak sudah kehabisan jalan dengan logika. Jalur gaib, jalur astral dicari. Apa tadi? Sagittarius sudah. Sagittarius belum ya? Sagittarius sekarang. Bener kan Sagittarius? Sagittarius sekarang. Sagittarius ketemuan ya. Three of Cup, the Moon, Two of Swords. Di sini Sagittarius ini kayak enggak menutupi bahwa kalian ketemuan, dan pertemuan itu jadi ajang pertengkaran. Six of Swords, Ace of Swords. Iya, jadi kayak gini nih Sagittarius nih, mungkin kalian ketemuan ya. Kalian sebenarnya santai nih ketemuannya, tapi mungkin pasangan kalian ini baper. Nah, ini jadinya nuduhnya macem-macem, karena di sini ada kartu The Tower dari pertemuan ini, yang sebenarnya kalian itu tidak menutup-nutupi, atau di sini kesannya oleh orang yang ibarat kata ini kartunya kayak kartu dilabrak ya. Tiba-tiba orang itu datang terus ngata-ngatain. Nah, ini orang ini ya ibarat kata pertemuan itu menjadi suatu ajang kehancuran. Gitu. Menjadi suatu ajang pertengkaran. Two of Coin, Queen of One, Nine of One. Empress, Knight of Coin, Six of Coin. Iya, sebenarnya ini salah paham ya Sagittarius. Kalian jadi ada kalian bertemu itu untuk sesuatu hal yang penting, yang seharusnya nggak pakai di acara seperti kayak gini. Nggak perlu pakai acara-acara maki-maki begini. Tapi ini sudah terlanjur, mungkin karena panas, mungkin karena emosi. Jadinya ada penyesalan setelah pertengkaran itu, Sagittarius. Kita lihat selanjutnya Capricorn. Capricorn, Page of Swords, Seven of One, Two of Swords, Page of Swords. Di sini ada pernyataan. Seven of One.
bahwa kalian sudah melepas Ace of Swords, Six of Swords, Queen of Wands. Ya di sini kalian orang-orang Capricorn di sini kayak bold ya, being bold. Being bold itu apa? Tegas. Tegas saya menyatakan bahwa saya ini yang saya inginkan gitu. Apapun yang orang lain bilang, saya akan tetap bertahan kepada pendirian ini. Saya bertahan walaupun jalan saya diblokir, saya bertahan. Nanti pasti terbuka. Dan memang betul kegigihannya ini nanti membuahkan hasil. Ibarat kata semesta melihat kegigihannya, pintu yang tertutup ini nanti akhirnya terbuka. Nanti dia bisa keluar, dia bisa punya solusi untuk orang-orang Capricorn. Karena ketegasan, keteguhan, disiplin. Seven of Swords. Iya, tapi ini semua memang ya sebenarnya jalannya tidak ada untuk orang-orang Capricorn ya. Siapapun kalian yang sedang mengupayakan sesuatu. Sebenarnya solusi untuk kalian itu tidak di situ, tidak di lahan yang kalian pilih, tapi Tuhan melihat kedisiplinan kalian. Tuhan melihat kayak semesta itu berbelas kasih karena melihat nekat dan tekad, sehingga jalan yang tidak ada menjadi ada. Karena kalian imani bahwa nanti Tuhan pasti akan buka jalan di sini, dan indeed Tuhan memang buka jalan. Tuhan buka jalan. Habis Capricorn, Aquarius. Aquarius. Seven of Cup. Harus ada upgrade ya, harus ada perubahan diri Aquarius, ini kartunya keluarnya. Empress, King of Cup, Page of Swords, Seven of Wands. Ya, di sini harus ada upgrade diri. Di sini ada anjing saya. Di sini ada gangguan Aquarius ini. Di sini ada intimidasi Aquariusnya. Empress, King of Cup, Page of Swords. Di sini ada ancaman-ancaman. Ya, dan kalian memang harus upgrade diri untuk memblokir semuanya itu. Semua ancaman-ancaman itu kalian blokir, kalian upgrade diri, mencari solusi, dan akhirnya bisa terselesaikan Aquarius. Di sini ada di konfirmasi anjing saya ada keributan ya, ada intimidasi. Oke Aquarius, kita lanjut Pisces. Ingat ya, kartunya ini bukan untuk semua, jangan baper. Kalau cocok diolah, kalau tidak cocok dibuang. Lebih baik personal reading. Buang duit dikit tapi kalian dapat solusinya, daripada kartu-kartu random gini. Kalian nggak bisa, kartu random kayak gini nggak bisa dipakai buat mengambil keputusan. Pisces, kartu terakhir Pisces, jatuh. Ada yang kesurupan ya. Pisces di sini ada yang kesurupan, ada yang terbuka suatu informasi bahwa ada yang curang di sini. King of Wands, Five of Wands, Eight of Coin. Ya, King of Wands, Five of Wands, Eight of Coin. Ada suatu informasi yang terbuka di sini bahwa ya pada saat itu memang dibikin gitu loh. Jadi ada kayak pertengkaran di zaman dahulu, atau ada pertengkaran lah ya intinya. Ada pertengkaran zaman dahulu itu memang special order untuk mengacau kebahagiaan rumah tangga. Ya, ada yang pakai
jompa-jampi untuk mengacaukan hubungan pekerjaan, kebahagiaan, ya. Kayak kartu-kartu kayak gini nih gampang kalau kita itu energinya tinggi, level kita itu benar-benar diem, mulut diem, hati diem, kepala diem, tenang, fokus ke Tuhan. Energi-energi yang serangan-serangan kayak ginian nggak bakal nyampe. Malah nanti kebanting sendiri yang ngirim-ngirim kalian. Jadi jangan cepat-cepat, mendingan beli garam saya. Mendingan beli garam saya atau beli minyak saya. Minyak saya nih. Ini untuk serangan negatif. Bisa untuk rambut yang gatal, muka yang bentol-bentol, anti nyamuk juga sekalian ngecap. Itu. Ya, mendingan beli kayak gini nih harganya berapa ini kemarin? 150. 150 2 gratis garam 1. Beli 2 gratis garam 1. Kontak di nomor telepon saya. Mendingan kalian banyak doa pakai sendiri kayak gini. Ya, oke. Terima kasih semua. Semoga sahabatku semuanya sehat, selamat, semangat. Lancar deras rezekinya datang dari segala arah, dari segala penjuru, dari segala sumber. Amin, 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 amin.